Gereja kita diberi visi itu waktu 5.000 jiwa diselamatkan. Saudara, waktu diumumkan mulai digerakkan, doakan, puasakan. Pak Agung ada di sini. Satu hari datang pada saya berkata, Pak, gereja kita ditertawakan. Saya ketemu dengan teman saya di Pasar Klewer, katanya gereja kita ditertawakan apa? Itu gereja kecil baru, karena itu waktu masih baru, saudara. Gereja baru, gereja kecil, visinya kok 5.000. Itu kegedean empiak kurang cagak, maksudnya kelihatan gede, nggak ada dasarnya. Lalu ditambah lagi, apalagi Pak Ubaja itu ditertawakan. Oh, badannya kecil, wongi cilik. Wah, 5.000 itu kan seperti cecak mau muntah katanya gitu, saudara. Nggak mungkin bisa karena dianggap kecil. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, ajak setiap saudara, sekalipun mungkin diawali dari yang kecil, dari yang sederhana, saya ajak setiap saudara layani sebagai mungkin, ya kerjakan sebaik mungkin, perjuangkan sebaik mungkin. Dari yang kecil akan menjadi besar, akan menjadi lebih besar, dan akhirnya akan bisa menjadi lebih besar lagi. Saya dorong saudara, itu yang dialami oleh gereja kita, tapi juga saya dorong setiap saudara untuk kehidupan saudara masing-masing. Apapun saudara mulai sesuatu yang kecil apapun, dalam nama Tuhan Yesus, percaya, belajarlah seperti yang sudah Tuhan lakukan di dalam gereja kita. Dari kecil, kalau ditangani dengan baik, dikembalakan dengan baik, diperjuangkan dengan baik, Tuhan senang, maka akan ditambahkan. Saya doakan setiap saudara akan mengalami juga makin ditambahkan, makin ditambahkan, makin ditambahkan, dan luar biasa. Saya juga ingat Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah seperti biji sesawi, dikatakan saudara. Sekalipun biji sesawi paling kecil di antara semuanya, paling kecil di atas semuanya. Sekali lagi, tapi kalau itu ditanam, kalau itu dirawat dengan baik, saudara, maka akan bertumbuh. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, akhirnya lebih besar daripada sesawi yang lain. Bahkan kan akhirnya menjadi pohon, saudara, sampai burung-burung yang bersarang di situ, berteduh di situ, saudara. Sama, kerajaan Allah itu kita hidup di dalam Tuhan. Ada potensi, sekalipun pertama kelihatan yang kecil, ya sekali lagi saudara akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Lalu sekali lagi untuk video tadi, saya rasa diberi pelajaran oleh Tuhan satu lagi, saudara, ulang tahun ke-36. Ulang tahun keberapa, saudara? 36. Ada apa ya, saudara? Saya sempat tanya dengan Tuhan. Tuhan, ini ulang tahun 36. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ada apa ya dengan umur 36, saudara? Saya enggak pernah terpikirkan Tuhan itu bukakan sesuatu, saudara. Saya enggak pernah terpikir, bahkan belum cerita dengan yang lain. Tuhan itu berkata, ini ulang tahun 36 kan artinya gereja ini, gereja kita ini, betul, sudah 36 tahun. Betul, saudara? Betul, saudara ya. Saya umurnya berapa? 72. Saudara dengar ya. Saya ulang ya. Ini ulang tahun yang ke-36. Umur saya berapa? Artinya apa, saudara? Tiba-tiba Tuhan itu bukakan saya. Artinya waktu pertama kali Tuhan panggil saya dari gembala sidang untuk menggembalakan gereja keluarga Allah ini, umur saya 36. Betul nggak, saudara? Ini gerejanya kan 36, 72 potong 36 kan 36 juga, saudara. Betul, saudara ya. Jadi waktu saya dipanggil Tuhan untuk ya mengembalakan gereja ini, umurnya 36. Sekarang sudah berjalan 36 tahun lagi. Artinya itu satu lompatan yang baru, saudara. Masuk lompatan berikutnya, saudara. Masuk lompatan yang lebih besar. Oh, pelipat gandaan akan terjadi. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi, saudara. Saya kagum, Tuhan itu bukakan seperti itu, saudara. Berarti ini akan masuk ke apa? Season yang baru. Ini akan masuk apa? Level yang baru. Ini akan masuk apa? Gerakan baru yang lebih besar lagi. Oh, lompatan yang lebih luar biasa lagi. Dulu 36 tahun dipersiapkan Tuhan, akhirnya jadi gembala sidang. Sekarang gereja sudah 30 tahun dibawa seperti ini. Masuk season yang baru, masuk gelombang yang baru, masuk langkah-langkah yang baru untuk start jauh lebih besar lagi. Saya bersyukur, saya percaya pada Tuhan, itu kasih karunia yang luar
luar biasa sekali. Lalu saya coba cari-cari terus saudara. Apa ya artinya umur 36? Nah saya cari-cari saudara. Lalu saya dapatkan satu artikel itu cerita begini saudara. Itu artinya kedewasaan rohani. Jadi ada satu artikel itu jelaskan 36 tahun. Itu artinya kedewasaan rohani. Dasarnya apa saudara? Iya, katakan dasarnya adalah, saya tadi cari ya, 6 saudara. 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6 saudara. Betul ya saudara, pada hari ke-6. Nah 6 kali 6 lipat tadi. Kalau ini 37 kali 37 tambah 37, 6 kali 6 saudara, 36. Artinya masuk babak yang lebih dewasa lagi. Sama seperti yang saya dapatkan tadi, masuk level yang lebih tinggi lagi saudara. Lalu dijelaskan lagi, itu harus mulai berjalan dalam otoritas Tuhan yang luar biasa. Dikatakan saudara, ya karena apa? Disebutkan kalau di Alkitab, angka 12 itu angka pemerintahan, angka kepemimpinan, angka otoritas Tuhan. Nah 7 saudara, 12 kali 7 saudara. Jadi sekali lagi harus mulai berjalan dengan kuasa Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan otoritas Tuhan yang lebih lagi. Saatnya sepenuhnya berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah saudara. Yang terakhir adalah saatnya berbuah banyak, saudara. Akan berlipat ganda. Saya tidak perpanjangkan di sini, tapi saya tangkap saudara dari video yang saya ajak kita lihat tadi. Kita bisa belajar Tuhan itu Tuhan yang nyata, tuntunannya itu nyata. Jangan hanya Kristen agama ini saja, tapi Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan nyata. Kita tidak lihat dengan mata lahiriah, tapi Tuhan itu nuntun kita nyata. Dia roh, kita bisa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus saudara. Ya melalui tuntunannya juga ada tantangan, tapi dalam menghadapi tantangan nggak usah takut, justru membuat kita makin dewasa, makin mantap saudara, makin maju lagi, makin matang lagi, bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya itu luar biasa. Artinya di ulang tahun yang ke-36 Tuhan sedang memberikan rema, breakthrough, terobosan, pelipat gandaan, kegerakan yang jauh lebih besar. Maka Tuhan ingatkan, maka temanya tadi, saatnya dewasa, saatnya ambil alih. Bukan terus saudara diambil alih. Saat kita dapatkan, ambil alih rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saatnya saudara kita mengalami dobrak keterbatasan. Mulai sudah dewasa, terus bisa melampaui keterbatasan kita, bahkan makin diluaskan. Saya percaya ya tema ini luar biasa sekali, bukan asa. Kita terus bersyukur selama ini ya, tema yang Tuhan berikan, tema tahunan, tema bulanan, tema UC, tema ulang tahun, selalu saudara itu rema. Saat kita berani tangkap, kita berani percaya, selalu saudara ngalahin luar biasa. Maka sekali lagi saya katakan, tema ini bukan sekedar tema, saudara tangkap sebagai rema. Karena dengan saudara tangkap sebagai rema, saudara tangkap, saudara percaya, saudara lakukan, saudara akan ikut ngalami. Saudara akan ikut ngalami breakthrough. Saudara akan ikut ngalami suatu yang luar biasa. Pesan Tuhan untuk gereja itu sama dengan pesan Tuhan untuk setiap jemaatnya. Pesan Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang ada dalamnya. Gereja itu kita saudara. Jadi saya percaya ada pesan yang penting sekali yang saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh saudara. Jadikan itu rema saudara. Ya ikuti dan saudara akan lihat Tuhan tuntun dari langkah kepada kemuliaan yang berikutnya, dari kasih karunia pada kasih karunia berikutnya. Amin. Katakan sebelah, dengarkan ya sekarang rema Tuhan untuk ulang tahun ini. Katakan kanan kiri, sekarang dengarkan ya remanya saudara. Jadi ya remanya sekali lagi saudara, yang pertama ya take over atau ambil alih saudara. Sudah saatnya rencana Tuhan ambil alih dalam hidupmu. Ya apa yang disediakan Tuhan ambil alih dalam hidupmu. Yosua